Barang siapa yang datang dan meminum dari air telaga tersebut, dia akan abadi dan hanya bisa meninggal jika dia meminta kepada Tuhan untuk meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Telaga Kehidupan Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat merupakan salah satu tempat misterius yang diyakini keberadaannya. Banyak diceritakan barang siapa yang datang dan meminum dari air telaga tersebut, dia akan abadi dan hanya bisa meninggal jika dia meminta kepada Tuhan untuk meninggal. Dan di dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai keberadaan Telaga Ainul Hayat, anggapan sebagai air keabadian, sebab barang siapa yang meminum seteguk air saja, maka hidupnya bakal abadi. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kehidupan orang yang meminum air dari Ainul Hayat ini sampai hari kiamat tiba, kecuali jika orang tersebut memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mematikannya. Di alam semesta ini ada sejumlah tempat misterius, keberadaannya pun masih menjadi rahasia. Walaupun ilmu sains tidak dapat menjelaskannya, akan tetapi beberapa ajaran agama mempercayai keberadaan tempat-tempat misterius tersebut, seperti agama Islam dan agama Yahudi. Sejumlah ahli tafsir pun menyebutkan ada sebuah air kehidupan yang dapat memperpanjang umur manusia. Siapapun yang meminum air tersebut, meskipun hanya seteguk, hidupnya akan kekal abadi. Fountain of Youth adalah mata air keabadian. Barang siapa yang meneguknya bakal kembali muda. Namun keberadaan sumber mata air keabadian ini masih menjadi misteri. Dan menurut catatan sejarah, Raja Ferdinand sangat meyakini keberadaan air tersebut. Ia menganggap apa yang tertulis di dalam kitab serta manuskrip kuno tidak mengada-ada, sehingga ia menunjuk Pons de Leon untuk melakukan ekspedisi guna menemukan keberadaan air keabadian tersebut. Ahli sejarah memperkirakan Pons de Leon lahir pada tahun 1474 Masehi pada September 1493. Ketika Christopher Columbus melakukan ekspedisi, Pons turut terlibat di dalamnya. Pengikut ekspedisi tersebut yaitu 1.200 pelaut, kolonis, serta prajurit. Di dalam Islam, Ainul Hayat atau legenda dari kisah Ainul Hayat mencuat usai salah satu pengawal terbaik, yaitu Raja Zulkarnain, berhasil mencapai mata air ini. Ainul Hayat adalah mata air keabadian yang konon dijaga oleh Nabi Khidir alaihi salam. Barang siapa yang menjumpai Ainul Hayat akan menyesal, dan yang tidak menjumpainya pun bakal menyesal. Nabi Khidir adalah salah satu dari para nabi yang kisahnya tertulis abadi di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Nabi Khidir merupakan salah satu sosok nabi yang misterius serta terkenal lantaran ilmu laduninya. Dan di dalam sejarah Islam, kisah Ainul Hayat adalah mata air kehidupan yang berhubungan dengan kisah Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ini sungguh sangat populer di kalangan banyak ulama terdahulu, bahwasanya penyebab Nabi Khidir alaihi salam dipanjangkan usianya yaitu lantaran meneguk air Ainul Hayat. Mempunyai usia yang sangat panjang, merupakan salah satu mukjizat Nabi Khidir alaihi salam. Sejumlah ulama serta ahli sufi meriwayatkan suatu kisah rahasia kehidupan kekal Nabi Khidir alaihi salam.
Lalu kebanyakan kisah tersebut merujuk terhadap misteri air misterius yang jadi kunci kekalnya Nabi Khidir alaihi salam. Beberapa hikayat juga mengatakan sesudah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, Allah menurunkan sejumlah tetesan air dari surga ke dunia ini. Salah satu tetesan dari air mata tersebut selanjutnya berubah jadi sang Ainul Hayat atau mata air keabadian yang sangat populer sampai detik ini. Sejumlah kisah menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Rifa'il terhadap Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rifa'il, "Adakah cara supaya saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus?" Lalu malaikat Rifa'il bercerita kepada Raja Zulkarnain tentang kisah Ainul Hayat, si mata air kehidupan abadi. Berbekal permata pemberian malaikat Rifa'il dan bersama pasukannya, maka Raja Zulkarnain mencari air Ainul Hayat dengan melakukan perjalanan ekspedisi. Disebutkan letak mata air keabadian ini letaknya di tempat paling gelap di bumi, serta tempatnya berada di tempat keluarnya matahari. Sayangnya Raja Zulkarnain tak pernah meminum mata air Ainul Hayat tersebut. Namun Nabi Khidir alaihissalam sudah meminum air tersebut dan menjaganya. Atas wahyu Allah, Nabi Khidir mendapatkan petunjuk mengenai letak Ainul Hayat, dan akhirnya Nabi Khidirlah yang meminum air tersebut. Ketika tiba di tempat diberitahukannya oleh malaikat Rifa'il, Raja Zulkarnain memerintahkan salah satu orangnya agar masuk terlebih dahulu guna mencari Ainul Hayat, dan bersama pasukannya Raja Zulkarnain menyusul Nabi Khidir alaihissalam, tetapi mereka tidak dapat mendapatkan izin untuk menemukan keberadaan mata air Ainul Hayat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya Nabi Khidir saja yang memperoleh kehidupan kekal. Demikianlah kisah tentang telaga kehidupan Ainul Hayat. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.